Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jika sholat belum bisa khusyuk, Ustadz, ini apakah sholatnya sah atau tidak sebenarnya, Ustadz? Terima kasih Mbak Nanda. Sholat itu belum khusyuk sah apa tidak? Sahnya sholat itu tujuan secara fikih itu kalau dilakukan sesuai syarat dan hukumnya. Sesuai syarat dan rukunnya. Sesuai dengan syarat dan hukumnya. Kalau itu terpenuhi, itu sah secara fikih. Secara fikih. Adapun diterima dan tidaknya itu bukan kita. Maka kalau ada orang yang sering mengatakan, mohon maaf ini, itu betullah dolalah finar. Ini kan kalau saya kan mengatakan goblok lalu wes. Karena apa? Prerogatif itu ada pada Allah. Sah dan tidaknya itu apa? Secara substansi itu, bukan sekedar fikih. Dan amal kita ini diterima atau tidak itu apa? Termasuk saya hari ini diterima atau tidak itu nggak ngerti saya. Mungkin dalam hati saya terbercik pemikiran-pemikiran, wah, ya Rahmat itu terkenal. Sudah menjadi bintang di Radio Binaras. Ini sudah tidak ada apa-apanya amal saya. Padahal baru terbersit saja ya, Ustaz ya. Maka ada pernah riwayat seorang itu dikatakan itu orang yang amalnya itu udah bagus sekali, sholatnya bagus, puasanya bagus, jamaahnya bagus, udah bagus sekali. Tapi dalam mimpinya itu dia dikatakan masuk nggak diterima. Setelah ditimbang itu ternyata amalnya jelek. Loh, kemana amal saya? Iya, tapi kamu itu belum bisa membuat Allah tersenyum. Karena sholat kamu untuk diri kamu sendiri. Kamu untuk ingat, untuk lidikri, atau misolah lidikri, untuk ingat. Puasa kamu ya untuk dirimu sendiri. Bagi jubium, bagi taman. Baca Al-Quran ya untuk dirimu sendiri. Hanya untuk Allah itu yang mana? Mana yang kita lakukan untuk Allah? Nggak ada. Sementara di tetanggamu ada kekasih Allah yang tidak kamu perhatikan. Siapa itu? Anak miskin, orang miskin, anak yatim, orang jompo. Ini adalah piaraan Allah yang dititipkan kepada kamu, pada orang-orang kaya. Dan ini sering tidak melakukan. Bahkan mohon maaf, kadang ada orang dengan semangat juangnya, mohon maaf, bangun masjid. Apa itu jelek? Enggak. Tetapi kadang dia tidak peduli terhadap orang miskin, anak yatim. Bahkan beramal, ada kata saya seorang ulama besar, kehidupan saya dicukupi. Bahkan mungkin saya dikasih mobil, saya dibangunkan rumah, karena supaya mereka itu mendapatkan barokah saya. Amal itu baik nggak? Baik. Baik. Tetapi
anak yatim dia tidak perhatikan. Disinilah sesungguhnya bagaimana kita akan bisa diterima amal kita dengan baik kalau kita masih egois. Bahwa Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Bagaimana berkasih sayang dengan sesama. Ini sehingga tadi saya katakan, bagaimana agar makanan kita itu halalan, thayyiban, tapi juga mubarakah. Nah, kalau nggak bagus nggak bisa barokah. Satu contoh tadi saya katakan, punya tetangga sedang hamil. Berpikir nanti supaya anaknya itu kalau dalam bahasa kita orang ngiler, ngeces. Ya katanya kan begitu kalau ibunya penginan sesuatu, anak yatim, orang miskin, itu menjadi perhatian kita agar kita ini bisa betul-betul dalam hidup ini adalah hidup yang sumeleh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dalam soal Baqarah ayat 153, kenapa sabar dahulu baru sholat sebagai penolongmu? Silahkan Ustadz untuk diberikan penjelasan dari Mama Rizky yang dari Bergelan. Ini menasehati, sabar. Kan begitu. Banyak orang datang, sabar ya, kan begitu. Ya. Bagi orang yang sedang menangis itu dia mengatakan sabar, gampang kamu ngomong sabar, saya ini yang kehilangan anak. Yang menjalani jauh lebih susah ya Ustaz ya. Jadi memang sabar itu paling mudah diucapkan, tapi sulit untuk dijalankan. Maka dengan kita mengupayakan diri kita untuk sabar, menerima qadha dan qadar Allah. Lah ini menjadi sebuah ibadah yang luar biasa. Sadar bahwa apa yang terjadi, kita fokus pada contoh tadi, musibah itu. Bahwa perjalanan hidup ini Allah yang Maha mengatur. Nah setelah itu baru sholat. Bagaimana kita akan bisa sholat dengan baik kalau kita ini tidak bisa mengakui ketentuan Allah. Sampai mengatakan Allah itu tidak adil. Kenapa kok anak saya yang mati bukan anaknya dia yang nabrak? Ya. Pasti ada manusiawi seperti itu Ustaz ya. Kamu nggak adil ini, anak saya kan nggak salah. Dia naik sepeda di pinggir, ditabrak dari belakang. Kenapa yang mati anak saya? Apa tidak adil ini? Kalau pikirannya itu belum bisa sabar menerima qadha dan qadar, mana bisa kita sholat dengan khusyuk? Ini, maka berbuat sabar maupun sholat ini tidak bisa dilakukan kecuali oleh orang-orang yang khusyuk, yang bisa sepenuh hati menerima ketentuan Allah dan yakin bahwa apa yang terjadi itu adalah yang terbaik menurut ukuran Allah. Ini bukan hati ini. Ya. Nah, orang yang menyadari bahwa sesungguhnya apapun yang terjadi itu adalah karena Allah sayang kepada kita, disitulah kita bisa dengan khusyuk dalam sholat. Ya. Jadi kalau kita, hati kita, pikiran kita, perbuatan kita itu belum bisa sumeleh kepada Allah dengan sepenuhnya, nggak akan bisa kita ini melakukan ibadah dengan totalitas. Jadi bahasa menterengnya khusyuk itu melakukan ibadah secara totalitas. Hidup secara totalitas hanya untuk Allah. Nah
Ini. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah dan segala puji bagimu. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan Engkau. Aku mohon ampun dan bertobat kepadamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.